Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatifil Jana, NIM 1801681. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan. Sebagaimana kita kenal, bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Nah, hal ini mengikatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa sosial yang majemuk. Sedangkan bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media sosial. Selanjutnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Nah, penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Nah, berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kita tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia kian semakin sempoyongan dalam memangkul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Yang kedua, ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ulangan atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul tidak masuk ke dalam tatanan bahasa akademis. Begitu juga di kantor, laporan yang kita buat tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul. Jadi, ketika situasi kita dalam situasi yang formal, jangan menggunakan bahasa gaul sebagai komunikasi. Yang keempat, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Nah, bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Nah, yang kelima yaitu menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang.
Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Seharusnya sangat diperlukan undang-undang penggunaan bahasa yang diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidah agar mencintai bahasa Indonesia dan tidak mencintai bahasa gaulnya. Selanjutnya, kesimpulan. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa dipahami oleh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.